Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya, Haikal Rusli, dari Cipta Karya Parama Citra. Dalam video ini, saya ingin share kepada Anda tentang 3 syarat untuk kita bisa mencapai apapun dalam bisnis. Nah, sebelum berlanjut dalam videonya, 3 syarat ini, 3 aspek ini saya adaptasi dari salah satu toolset yang saya kembangkan bernama Cipta Marketing Framework. Framework ini ditujukan untuk orang-orang yang ingin menyetabilkan penghasilannya, mempercepat pertumbuhan di dalam bisnisnya, sehingga kita bisa menduplikasikan apa yang berjalan dengan baik dan kita bisa evaluasi apa yang tidak berjalan dengan baik. Nah, setelah kita menyadari hal-hal apa yang sekiranya telah berjalan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah kita mengetahui tentang 3 syarat untuk kita bisa mencapai apapun dalam bisnis yang kita jalankan. Nah, apa saja ketiga syarat tersebut? Syarat yang pertama yang perlu kita ketahui atau perlu kita sadari adalah tentang menentukan goal setnya seperti apa. Nah, goal set ini dibedakan menjadi 3 area. Area apa saja itu? Area yang pertama adalah kita harus tahu apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan, maka kita akan memiliki peta untuk kita bisa mencapai keinginan tersebut dengan menggunakan peta yang telah kita buat, yang telah kita rencanakan. Nah, lalu area yang kedua adalah tentang tindakannya. Sekiranya tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai kondisi tersebut. Nah, kalau tindakannya sudah kita ketahui, maka langkah berikutnya adalah menentukan perilakunya. Apa perilakunya untuk kita bisa mencapai kondisi tersebut? Nah, sebagai contoh, misal hal yang paling gampang ketika kita berada atau ketika dulu kita duduk di bangku sekolahan. Ketika kita memiliki impian ingin mendapatkan nilai 100 sebagai goal set kita, maka tindakan yang perlu kita lakukan tentu kita harus rajin belajar, kita harus rajin membaca. Kemudian kita harus rajin berlatih soal. Nah, itu adalah sebuah tindakan yang perlu kita lakukan untuk mencapai nilai 100. Nah, lalu perilakunya apa? Perilakunya misal tidak tidur terlalu malam, bangun lebih pagi untuk kita bisa belajar. Kemudian datang lebih awal misalnya, atau selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, itu adalah sebuah perilaku untuk bisa mencapai ke kondisi yang diinginkannya. Nah, lalu kalau syarat pertama sudah kita ketahui, maka apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah kita harus selalu on the track. Apa maksudnya? On the track di sini adalah kita berada dalam jalur yang benar. Nah, benar terhadap apa? Benar terhadap pencapaian yang ingin kita capai. Misal, ketika saya ingin mengejar A, maka kalau A-nya tidak kita kejar, bukan A-nya yang perlu kita ganti, tetapi bisa jadi tindakan atau perilakunya yang perlu kita ganti, sehingga kita tetap berada dalam jalur yang benar. Nah, misalnya
Kalau kita sebagai seorang sales, kita memiliki target untuk melakukan 10 prospecting dalam satu hari, maka yang perlu kita lakukan adalah tindakan dan perilaku apa yang mendukung untuk kita bisa melakukan 10 prospek setiap harinya. Ya, bisa jadi kalau kita terlalu jauh dengan 10 prospeknya, bukan berarti kita mengecilkan tujuannya menjadi 7, menjadi 5, atau bahkan menjadi 3. Tujuannya tetap 10. Yang perlu kita ubah adalah strategi untuk mencapai 10. Yang perlu kita ubah adalah tindakan untuk mencapai 10. Perilaku untuk mencapai 10. Nah, ini yang disebut dengan on the track. Lalu syarat yang ketiga adalah membuang pemikiran negatif, ya. Nah, dalam hal apapun tentu pemikiran negatif ini sangat-sangat mengganggu. Terkadang yang munculnya suka tiba-tiba. Nah, alangkah lebih baiknya kita buang jauh-jauh pemikiran negatif tersebut sehingga kita tidak dipenuhi oleh keraguan-raguan, kebimbangan, dan bahkan yang lebih parahnya lagi, kita tetap berada pada kondisi-kondisi yang memberdayakan diri kita. Nah, kalau kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran negatif, maka kita akan muncul sebuah asumsi-asumsi yang tidak kita butuhkan. Biasanya indikasinya adalah tentang gimana ya nanti kalau, ya, misal ketika saya ingin memiliki target 10 prospecting dalam satu hari, ada pemikiran negatif yang muncul. Gimana ya kalau saya tidak mampu untuk mencapai 10 prospecting setiap hari? Gimana ya kalau misalnya saya memang tidak berbakat dalam dunia sales? Gimana ya kalau... Nah, itulah indikasi-indikasi munculnya pemikiran-pemikiran negatif. Sebagai penutup dalam video ini, jika bermanfaat, silakan sebarluaskan video ini sehingga kita bisa sama-sama untuk belajar. Dan yang kedua adalah silakan teman-teman undang sebanyak-banyaknya rekanan Anda untuk bergabung di dalam komunitas belajar bisnis online. Dan di situ juga teman-teman akan bisa berinteraksi dengan teman-teman lainnya yang memang lagi mengembangkan dunia online. Dan aspek yang ketiga adalah silakan teman-teman tinggalkan komentar atau diskusinya dalam kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.